Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin saudaraku dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang debat atau jidal dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 54 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Jadi di dalam Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dibuatkan Allah ya berbagai perumpamaan yang baik, misalnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dengan kehidupan mereka yang indah dengan berbagai dinamikanya yang berakhir dengan keselamatan, kedamaian hidup, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Tapi di dalam Al-Quran juga, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, itu ada contoh-contoh yang tidak baik juga. Ada misal seperti Fir'aun, Abu Lahab, yang dalam perjalanan kehidupan mereka ya penuh dengan keburukan dan juga kepahitan hidup, dicela dan juga berakhir dengan sesuatu yang tidak baik di dunia dan juga di akhirat. Begitu keyakinan yang disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sekalian, karena itu dalam pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana sebenarnya debat ini di dalam Al-Quran, karena misal-misal yang seperti itu yang sudah diberikan Allah dalam Al-Quran, wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala, banyak kali manusia ini membantah, mendebatkannya. Nah, debat dalam Al-Quran itu disebut dengan jidal diantaranya katanya. Ada lebih kurang 25 bentuk kata yang beragam dari kata jidal ini ditemukan dalam Al-Quran. Karena itu banyak ulama-ulama klasik yang membahas tentang debat atau jidal ini. Seperti misalnya At-Tabari, Al-Ghazali, ya, Al-Amidi dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana panduan ringkas dari Al-Quran tentang debat atau berbantahan ini. Nah, paling tidak ada dua bentuk debat atau berbantahan antara sesama yang tidak dilegalisasi, yang tidak dibolehkan oleh Al-Quran. Yang pertama adalah apa yang ditemukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wala jidala fil haji, ya. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa sesungguhnya tidak boleh berbantahan, apalagi yang menyakitkan hati orang, mengganggu orang, walaupun tujuannya adalah untuk kebaikan, mendapatkan kebaikan. Orang mungkin ingin mendapatkan satu tempat raudhah atau tempat tertentu dekat multazam, tempat-tempat yang mustajab, atau mungkin mencium Hajaratul Aswad misalnya, tapi dengan cara-cara berbantahan, menyakiti hati orang. Nah, itu ataupun dengan kata-kata bertengkar ketika ingin mendapatkan itu. Maka hal-hal yang seperti ini dilarang, ya. Bahkan di dalam ibadah pun dilarang, tidak boleh. Yang kedua adalah debat dalam rangka membela yang benar-benar salah. Itulah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 107. Allah berfirman, wala tujadil 'anil ladzina yaqtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jangan engkau ya Muhammad, kata Allah, berdebat membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat dan juga bergelimang dengan dosa. Jadi kalau memang sudah jelas bahwa dia adalah orang yang tidak benar, mengeluarkan pendapat yang memang tidak benar, salah menurut Al-Quran dan Sunnah, dia katakan agama semua sama. Ya, misalnya imam perempuan boleh untuk di dalam sholat misalnya, atau pendapat-pendapat lain yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Al-Quran dan Karim, maka tidak perlu kita berdebat dengan itu. Jadi sikap yang harus diambil bagaimana? Sikap yang harus diambil adalah seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Jangan pernah duduk di tempat yang seperti itu
berdebat dengan orang-orang yang benar-benar salah. Tinggalkan saja kata Allah. Tapi dengan cara yang